Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ali Rohman Servis Elektronik dan Pendingin. Kali ini saya sudah sampai di rumahnya Bapak Raihan untuk perbaikan kulkas. Mereknya kulkas merek SAP, kulkas 2 pintu dengan keluhan tidak bisa dingin ya guys ya. Kita cek untuk pintu atasnya ya guys ya. Oh ya, terima kasih ya Bu. Ya. Jadi kulkas 2 pintu merek SAP ini sebenarnya di atas itu dingin tapi tidak bisa bikin es batu ya guys. Dan terlihat di bagian dalam itu ada bunga esnya guys ya. Ini apabila ada bunga es di dalam ini menandakan bahwa kompresor itu bekerja dengan normal dan crown pun normal. Di sini berarti ada masalah di defrostnya, yaitu ada di sini ya. Di sini ada beberapa komponen. Mari kita buka untuk proses perbaikannya. Sebelumnya akan kita keluarkan untuk isi yang ada di dalam. Ini kita akan keluarin termasuk esnya. Masih ada airnya guys ya. Dan untuk cara membuka tutup ini kita tinggal dorong aja ke belakangan guys. Nah, ini guys, sudah terlepas. Selanjutnya adalah kita akan melepas baut 2 yang tutup evaporator ini yang berada di pintu atas. Bismillah. Untuk membukanya pakai obeng ini ya guys. Nah, seperti ini masih terganjel. Nah, ya. Nah, ini guys, penampakan di dalamnya seperti ini. Jadi di dalam ini banyak bunga esnya guys. Banyak sekali bunga esnya ini. Sebenarnya ini yang menghambat untuk proses dinginnya guys ya. Jadi ketahan bunga es ini untuk ngalirin hawa dingin ke bagian bawah lewat sini. Ini ada celah untuk ke bawah. Jadi ketahan di sininya. Dan bunga esnya juga untuk membuat es di sini ini agak terhambat karena ke dalam dari bunga es ini. Untuk memudahkan proses pencairan bunga es yang ada di belakang ini, yang ngeblok ini kita akan merebus air untuk mempercepat pencairan ini. Jadi kita sudah izin sama Ibu Raihan untuk bikin air panasnya guys ya. Oke, sambil menunggu airnya panas, kita mulai untuk bersih-bersih yang ada di sini ya guys ya. Terkadang bunga es ini sampai tebal banget ya guys ya. Ini masih belum terlalu tebal ini guys ya. Kadang sampai nutup sampai bagian sini, bahkan kipas pun sampai terhalang oleh bunga es. Untuk pencokelan bunga es seperti ini kami tidak menyarankan karena dikhawatirkan kena di jalur pipanya ya guys. Baik guys, ini air udah mendidih ya guys ya. Kita akan angkat. Ibu boleh pinjam cangkirnya Bu. Saya ambil cangkir ya Bu ya, buat nyiram air es. Iya ya. Oke. Kita pinjam gelas cangkir untuk nyiram bunga esnya ini guys ya. Oke, kita siram saja ya, agar lebih gampang cair.
Jangan lupa untuk kontrol di bak penampungnya. Jadi kalau diperkirakan kita untuk airnya ini kira-kira berlebihan dari kapasitas bak penampung, kita juga kontrol di bak penampungnya guys. Dan untuk bunga esnya juga kan yang bersih ya guys ya, biar nanti setelah perbaikan hasilnya benar-benar maksimal. Nah, ya, kita udah mulai kesini guys, tinggal kiri lagi ke kanan. Kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan pengecekan spare part komponen yang ada di dalam pintu atas ini ya guys ya. Biasanya komponen-komponen yang di sini itu ada bimetal, fuse, dan heater sama kipas ya guys ya. Kita akan cek untuk satu persatu untuk komponennya. Terlebih kita akan buka untuk bimetalnya guys ya. Untuk bimetal sepertinya udah pernah diganti ya guys. Ini menggunakan servis punya Toshiba. Oke guys, dan benar saja nih guys, bimetal ini udah ada airnya nih guys ya. Jadi bimetal apabila di dalam sudah ada air seperti ini biasanya untuk proses kerjanya dia udah nggak normal lagi ya guys ya. Ini tanpa diukur pun harus kita ganti ya guys ya. Ini biasanya pasti nggak bakalan berfungsi dengan baik nih guys. Oke guys, kita langsung ganti aja. Ataupun kalau mau diukur baik, nanti kami akan ukur ya guys, nilainya berapa. Oke, udah saya lepas. Sekarang untuk pengukurannya, untuk nilai bimetal ini, ya Allah, ini udah ketekuk. Oke, lihat pemirsa, untuk nilainya udah sangat sekali tinggi nih guys ya. Jadi udah 200 lebih ya guys. Jadi kalau misalkan normalnya itu antara 4 atau 4 sampai 6. Ini udah 200 lebih ya guys ya. Jadi ini memang sudah layak diganti ya. Ini harus diganti ya guys ya. Oke, saya akan ambil spare part suku cadangnya yang baru ya guys ya, untuk pengganti ini. Oke guys, ini untuk bimetalnya yang baru yang akan kita pasang di sebelah sini ya guys ya. Ini udah berikut sama fuse nya, tapi kita ambil yang rusaknya dulu aja untuk bimetalnya guys ya. Kita pakai bimetal seperti yang sebelumnya ini ya guys ya, punya Toshiba ya guys ya. Ini umum sih dipakai untuk Toshiba, untuk SAP bisa, pokoknya intinya yang untuk bimetalnya ini bulat bisa guys ya. Oke, kita menggunakan selosong kabel guys ya. Oke, pemasangan bimetal terbalik nggak apa-apa ya guys ya, kebalik nggak apa-apa. Mau yang oranye pindah ke sini juga nggak apa-apa guys ya.
Ini kan fungsinya seperti fuse ya guys ya. Oke, kita akan bakar ya guys ya untuk pengaman ini ya guys ya, potong kabel ini ya. Langkah selanjutnya adalah untuk pengukuran fuse. Kita akan ukur fuse masih berfungsi atau tidak guys ya. Nah ini sini. Fuse, kita cek untuk fuse. Selanjutnya kita akan pengetesan di jalur fuse. Fuse-nya ini masih berfungsi atau tidak. Kita ke arah buzzer ya guys. Apabila bunyi berarti dia normal untuk fuse-nya. Kita colok untuk lubang ke arah fuse. Oke, bunyi ya guys ya, nyala. Berarti menandakan bahwa fuse ini normal. Kemudian kita akan pengecekan di heaternya ya guys ya. Heater kita akan coba pengetesan. Untuk pengecekan heater kita akan bikin bikin colokan ke sini ke arah heater biar nggak harus memotong ya guys ya, tapi harus hati-hati jangan sampai konslet ya, jangan sampai gandeng antara satu dengan yang lain. Oke, kita akan satunya akan kita colok di bagian bawah, dan harus dipastikan jangan sampai satu jalur ya guys ya, nanti yang kita colok ya guys ya, bisa listrik bisa konslet ya guys. Sekarang kita akan nyolokin ke listrik ya guys ya. Ini sekalian kita jepit ke sini agar tidak goyang. Oke guys, ini ya seperti ini, dan ini ke sini. Dan kita akan colokan ke listrik langsung ya guys, sambil kita akan ukur di ampernya. Kita ukur di ampernya, kita arahin ke ampere ya guys ya. Kita arahin ke ampere ini untuk pengukuran heater. Kita lihat. Selanjutnya kita akan melakukan pengetesan untuk heaternya. Kita colokin ya guys ya, setelah kita sambungkan ke heater ya. Sebelum dicolokin kita pastikan untuk heaternya ini masang dengan benar ya guys ya, jangan sampai salah. Kalau salah bisa konslet ya guys ya. Oke, kita colokin ya guys. Kita lihat ampernya 0,595 ampere. Kemungkinan ini masih berfungsi ya guys ya, tapi lebih jelasnya nanti kita lihat apakah heater tersebut masih panas atau tidak ya guys ya. Kita tunggu beberapa saat nih ya. Apabila heater tersebut berfungsi, biasanya ada asap dari posisi di bawah evaporator ataupun freezer. Nanti kita lihat bersama-sama ya guys. Jadi untuk ampere ini 0,5, ini normal nih guys ya. Oke, sebentar lagi kita akan cabut guys. Oke, udah kita cabut.
Sekarang kita akan melihat untuk heaternya apakah sudah panas atau belum ya guys. Kita akan lihat heaternya guys. Posisi heater ini ada di bawah sini ya, evaporator guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba colokin lagi untuk memastikan untuk kerja heaternya guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tunggu ya guys ya. Dan hati-hati dengan ini ya guys ya, bisa kesetrum kita kalau pegang ya guys. Harus diingat ya. Baik, kita akan cabut untuk heaternya. Kemudian kita akan lihat posisi heaternya masih bisa bekerja atau tidak. Bisa di sini ada hawa panas. Oke guys, di sini ada hawa panas ya keluar dari bawah dari arah heater. Berarti menandakan bahwa heater ini berfungsi dengan normal ya guys ya. Heater masih berfungsi dengan normal. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan pengecekan di kipas angin ya guys ya. Dan untuk penempatan di metal kita pindahkan ke arah filter evaporator ya guys ya. Sebelumnya di sini kita akan pindah ke sini. Tujuannya adalah untuk biar lebih kena ya guys ya untuk. Baik guys, setelah kita pemasangan untuk bimetal sama ini fuse-nya, untuk bimetal kita pindah ke sini, kita kasih aluminium foil agar lebih aman ya guys ya. Sebelumnya penempatan aslinya itu ada di sini, tapi kita pindah ke sini agar berfungsi lebih baik ya guys ya. Jadi untuk dia pembaca dinginnya itu lebih maksimal ya guys ya. Jadi nggak gampang ngeblok lagi seperti semula ya guys ya. Jadi ini untuk bimetal yang sebelumnya, ini yang sudah saya ganti. Kemudian kita akan melakukan penutupan bagian dalam. Oke. Baik, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan pemasangan tutup evaporator ini ya. Pastikan di dalamnya itu tidak ada pengaisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan tahu ya guys ya. Dengan simpel itu guys ya. Oke, langsung guys. Nah, satu lagi guys. Mau stand ketinggalan kali ini videonya guys. Ada satu guys. Yang perlu diperhatikan guys ya. Untuk pengaturan ini guys, jangan salah guys ya untuk pengaturan ini. Jadi untuk maksimal yang di sini adalah untuk maksimal di atas ya, tapi untuk bawahnya itu kehalang. Jadi ini fungsinya adalah untuk buka tutup angin yang ke bawah guys ya. Baiknya kita ke normal ataupun ke min ya guys ya, biar semua itu bisa dingin ya, bisa dingin maksimal. Jangan di maksimal, kalau maksimal ini berarti angin yang di bawah itu ketutup ya guys ya. Kita ke arah tengah-tengah ataupun ke kiri guys ya, agar hasilnya lebih maksimal lagi dinginnya. Oke, sekarang kita akan melakukan pengecekan di pintu bagian bawah ya guys ya. Kita akan bersihin ini dulu guys ya, agar terlihat lebih bersih ya guys ya. Karena ini kan hubungan dengan makanan, misalkan harus selalu dibersihin apabila perbaikan guys ya. Oke, kita menggunakan sedikit tangan ya guys ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan pengecekan di timer ini ya guys ya. Di sini ada beberapa komponen, diantaranya itu ada timer, ada thermostat nih guys ya. Kita akan melakukan pengecekan ini ya. Kita tunggu untuk bautnya. Baik. Semuanya di dalamnya nih. Bisa dilihat pemirsa, nih dalam kulkas ini begini kotornya nih guys ya. Semua kulkas udah lama pasti begini guys ya, tanpa yang punyanya tahu kalau di dalamnya seperti ini. Kalian perbaikan, sekarang kita nanti ada pembersihan ya guys ya, biar kita rapiin biar kulkas ini sehat ya guys ya. Oke, kita akan melepas timer ya guys ya, sama thermostat. Sebelum ini kita akan melakukan. Oke, kita lepas untuk semua ini. Kita akan cuci. Oke, sudah terlepas ini. Kita nanti akan cuci ini ya guys ya, biar bersih ya guys ya. Tapi sebelum kita cuci, kita akan melakukan pengukuran komponen ini ya guys ya. Untuk dua komponen ini adalah timer. Ini timer 14 ya guys ya, timer 14. Itu kodenya ini ada nih, CS4
804. Kalau sub ini biasanya menggunakan 14 ya guys ya. Ini kita nanti akan ukur ya. Kita akan melakukan pengukuran. Nah, soketnya sepertinya udah kena karat ya guys. Baik pemirsa, kita akan melakukan pengecekan untuk timer sub ini yang sistemnya pakai 14 ya guys. 14 itu untuk soket ke kompresor biasanya ini, tapi kalau kompresor 13 itu ini ya guys ya. Kalau 14 ini ke kompresor, ini ke heater ya. Ini ke metal ya, sedangkan ini ke heater. Oke, kita akan ukur menggunakan ini tester. Terbaca berapa guys ya? Oke. Oke, di situ terbaca 26, ya. Berarti di sini masih bisa nyala ya guys ya untuk timernya. Dan kita akan coba pengecekan untuk dicolokin listrik ya guys ya. Jangan salah untuk pemasangan soket listrik ini. Ini listrik kita ambil ke soket pin 3 dan pin 1 ya guys. Nah, kemudian kita akan colokin ke listrik untuk pengecekannya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini ada getarnya guys ya. Kalau ada getar berarti timer itu masih bisa berfungsi. Dan kita bisa lihat untuk di ini lubang kaca ini. Lubang kaca ini ada kelihatan di sini ada gigi. Apabila terlihat muter, ini berarti masih bisa berfungsi ya guys ya. Kalau misalkan tidak bisa berfungsi biasanya dipengaruhi dari soket ini. Soket ini udah keropos ya guys, keropos. Udah berjamur ya guys, makanya nanti kita akan melakukan pembersihan ya guys ya. Oke. Kemudian kita akan putar posisi ke sini ya guys ya, ke timernya. Pada saat dia putar aktif ke heater dia masih nyala atau tidak ya guys ya. Kita akan putar ke berlawanan arah jarum jamnya guys. Oke, kita akan coba colokin lagi. Oke, setelah kita arahin ke arah ke arah heater, ternyata ini emang mati, nggak mau bekerja guys ya, nggak mau bekerja. Baik, untuk timer 14 ini kita ganti dengan kode yang beda ya guys ya, tapi untuk fungsinya tetap sama, dia 14, yaitu di angka belakangnya itu H2. Kita ngeliatnya di angka belakangnya H2, itu berarti 14 ya guys ya. Kita akan melakukan penggantian. Soket ini pastikan kita bersihin dulu ya guys sebelum dipasang ya guys. Ini aslinya guys ya, yang lama. Ini kita akan ganti yang ini ya. Oke, kita akan pasang guys.
Baik guys, untuk pengecekan kulkas ini udah selesai. Kita akan coba untuk menyalakan kulkas ya guys ya. Kulkas akan kita colokin ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kompresor nyala guys ya. Kompresor nyala, dinding samping sudah mulai terasa hangat. Cepat sekali nih hangatnya ya. Oke, kipas nyala. Kita tinggal tunggu waktu saja untuk proses pendinginannya ya guys ya. Kita lihat nanti hasilnya guys. Baik guys, untuk perbaikan kulkas SAP 2 pintu, keluhannya tidak dingin, tidak jadi es batu gitu. Alhamdulillah sudah selesai, mudah-mudahan hasilnya bagus. Mari kita cek untuk hasilnya guys ya. Oke, udah terasa mulai dingin ya guys ya. Udah mulai ada embunnya di dalam. Oke, jadi untuk kulkas 2 pintu, untuk proses pendinginan itu untuk awal itu emang agak lama ya guys ya. Insya Allah ini udah normal, udah sempurna. Mudah-mudahan bagus, hasilnya awet. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf untuk senior apabila dalam tayangan kami banyak kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, ikutin channel kami di YouTube Ali Servis Elektronik dan Pendingin, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian dari kami, terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share.